kabar? Bagaimana kabar ibadah puasa Ramadannya? Semoga selalu lancar, penuh semangat, dan diliputi kesabaran dalam menjalaninya. Mengapa kita perlu menjaga dan mengasah persoalan kesabaran ini? Karena dalam hidup ada saja kejadian, situasi, godaan yang kerap menggoyangkan titik kesabaran kita. Kalau kata kamus, sabar itu punya dua makna. Pertama, berarti tahan dan tabah menghadapi cobaan. Kedua, berarti tenang, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Sementara dari pagi sampai petang saja bisa ada berjuta situasi dan kondisi yang membuat kita terpancing untuk menunjukkan emosi negatif. Terburu-buru, tergesa-gesa, jengkel, marah, sedih, kecewa, bahkan frustasi. Dalam Islam, sabar berasal dari kata as-sabru yang berarti tahan. Dari makna kata tersebut dapat dipahami bahwa sabar adalah sikap tahan lama, tahan banting, tidak mudah hancur. Sabar juga dapat diartikan sebagai sikap yang tidak lemah dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kemudian menguraikan sabar dalam 3 bentuk. Sabar dalam ketaatan, yaitu sabar dalam menjalankan setiap perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam hal yang diharamkan, yaitu sabar dalam berusaha menghindari setiap hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar dalam musibah, yaitu bersikap sabar setiap kali menghadapi cobaan, ujian kehidupan, musibah dengan terus semangat dan tidak mudah menyerah. Pada kenyataannya, membangun dan meneguhkan kesabaran dalam ketiga bentuk ini memang tidak mudah, namun bukan tidak mungkin. Bangun subuh saat tubuh begitu lelah dan mengantuk, menahan makan dan minum saat berpuasa, mengeluarkan harta dalam berzakat dan bersedekah. Itu sebagian contoh bahwa menjalani ketaatan seringkali terasa berat. Menahan diri dan menolak saat ada tawaran suap dan peluang korupsi. Menahan diri dan menolak saat lingkungan terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol. Menahan diri dan menolak saat lingkungan terbiasa pada perilaku zina. Itu juga sungguh sangat berat. Begitu pula menahan emosi, tetap tenang dan tidak tergesa-gesa bertindak saat rewel sebelum kita berangkat kerja. Saat kemacetan panjang memicu keterlambatan. Saat hujan dan air masuk ke rumah. Saat ide dan kerja keras kita tidak mendapatkan apresiasi. Bahkan sekedar menjalani antrian mencari makanan buka puasa saja bisa membuat kesabaran kita terganggu. Semua kondisi yang terasa pahit ini memang sunatullah. Karena cobaan, ujian, musibah, atau segala takdir yang kita rasakan pahit adalah bagian dari dinamika hidup manusia. Tetapi kesabaranlah yang membuat semua yang pahit ini bisa terlewati dan tetap membuahkan pengalaman manis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Begitu pula dalam surat Ali Imran ayat 186 di mana Allah menyebutkan, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk meneguhkan kesabaran kita? Pertama, melafazkan istirja setiap kali merasakan sesuatu yang menggoyahkan kesabaran kita. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Kedua, memaksa menekan keinginan untuk menyalurkan emosi negatif dan mewujudkan kesabaran tersebut dengan menguatkannya berulang-ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 200 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.
Yang ketiga, memunculkan kesadaran bahwa mengeluh, marah, kecewa, dan frustasi tidak akan menghasilkan solusi. Maka kita perlu menggali sisi kebaikan yang mungkin muncul dari setiap situasi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan banyak. Yang keempat, mengingat kebaikan dan pahala orang yang bersabar. Apakah itu? Mencintai Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam surat Ali Imran ayat 140. Pahala yang lebih baik dari yang sudah dilakukan. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 96. Pahala tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. Keimanan yang benar dan ketakwaan. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 107. Dengan membiasakan diri untuk melakukan penguatan-penguatan pada kesabaran kita, insya Allah kita akan mampu melewati setiap ujian, musibah, dan segala hambatan yang seringkali memicu kita bersikap reaktif, mengeluarkan energi dan emosi negatif, serta terdorong melakukan tindakan tergesa-gesa yang cenderung membuat kita menyesal pada akhirnya. Sungguh, meneguhkan kesabaran memang tidak mudah, tetapi pasti bisa dilakukan oleh setiap mukmin yang memiliki kemauan yang kuat untuk meraih keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat, momen yang tepat bagi kita untuk mengasah diri kita agar bisa menjadi pribadi yang penuh kesabaran. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.